Inilah perjalanan saya dengan 8 orang teman lainnya dari Universitas Multimedia Nusantara menuju kawasan Dieng Betu, Jawa Tengah. Halo teman-teman di Universitas Multimedia Nusantara, gue Ferlina dari Jurnalistik 2011. Sekarang buat memenuhi tugas komunikasi antar budaya, gue udah ada di kawasan Dieng. Dan gue akan coba untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Gue pengen tahu ada konsep-konsep budaya apa aja yang ada di sana. Dan tentunya pasti seru. Coba kita lihat videonya ya. Dieng merupakan gabungan dari dua kata bahasa Kawi, yaitu di yang berarti gunung dan yang bermakna dewa. Sehingga jika digabungkan menjadi Dieng yang berarti gunung tempat dewa-dewa bersemayam. Kota ini terletak 55 km di sebelah timur laut kota Banjarnegara dan 26 km sebelah utara kota Wonosobo. Saat ini, Dieng adalah kawasan wisata seluas 8,359 hektar yang terdiri dari keindahan alam serta cagar budaya peninggalan leluhur abad ke-7. Dieng berada 2000 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar antara 8 sampai 22 derajat Celcius. Untuk itu, saya harus menggunakan pakaian tebal karena cuacanya yang sangat dingin. Cuaca dingin inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Dieng untuk memperoleh penghasilan. Rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani atau buruh tani di dataran tinggi yang mengelola tanaman seperti kentang, kacang Dieng, kubis, carica, serta palawija. Mengenai kawasan yang masih terdapat banyak candi ini, memang Dieng telah lama dikenal sebagai pusat spiritual. Sekelompok bangunan ini dipercaya berasal dari awal abad ke-18 Masehi. Kombinasi garis-garis horizontal dan vertikal pada bangunan menggambarkan kesederhanaan. Dieng merupakan komplek komunitas agama Hindu aliran Siwa yang terdiri dari kelompok pendeta, murid, serta beberapa petugas penjaga candi. Sekalipun asal mula penduduk Dieng beragama Hindu-Buddha, saat ini masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam. Hanya saja, di dalam praktiknya ada unsur-unsur kepercayaan di luar agama Islam yang mereka lakukan, seperti tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, dan praktik peninggalan nenek moyang seperti bertapa di gua-gua dan puncak gunung. Masyarakat percaya bahwa kehidupan adalah bagian dari alam yang lebih luas lagi, yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan yang tidak nampak dan bisa memengaruhi alam kehidupan mereka di dunia. Candi-candi peninggalan leluhur ini akhirnya menjadi salah satu tempat wisata di Dieng. Dengan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah, pasti Anda akan sering sekali merasa lapar. Jika Anda lapar, di kawasan Dieng ini Anda dapat menikmati mie ongkok, makanan khas Dieng yang dijual dengan harga Rp6.000 per mangkoknya. Rasanya yang lezat dan unik, tentunya akan membuat Anda ketagihan. Dari sekian banyak kebudayaan di Dieng, ada satu kebudayaan yang sangat kental dan sangat terkenal. Kebudayaan tersebut adalah fenomena anak gembel atau yang lebih sering dikenal dengan anak yang berambut gimbal. Tidak semua anak di Dieng akan berambut gimbal. Namun, bagi anak yang memiliki rambut gimbal, mereka dipercaya sebagai anak titipan atau keturunan dari leluhur yang berada di Dieng. Di Dieng ini, saya tinggal bersama Natswa, anak berusia 2,5 tahun yang kebetulan memiliki rambut gimbal. Natswa cenderung pendiam dan pemalu apabila kami mengajaknya bermain. Menurut Mbak Naryono,
pemangku adat yang sering kali memimpin upacara ruat, ada dua tipe dari anak gimbal. Yang pertama adalah cenderung pemalu, diam, manis, dan sopan. Tipe yang kedua cenderung tidak bisa diam dan sering kali berlarian. Konon katanya, anak-anak gimbal cenderung cerdas dan akan lebih kebal terhadap penyakit ketika mereka telah mengikuti upacara prosesi ruat. Sekalipun hal ini adalah tradisi dan kebudayaan, masih banyak orang yang mempertanyakan kebenarannya. Contohnya adalah dari pihak medis yang bekerja dengan mengandalkan ilmu pasti atau memainkan logika berpikir mereka. Berikut penjelasan dari dokter kuku yang acap kali menemukan anak-anak yang terkena sakit panas dan sulit disembuhkan dengan obat-obatan. Secara medis itu belum bisa ditentukan sama sekali, Mbak. Dari literatur itu cuma ini kan kelainan gen atau kelainan kromosom atau apa. Terus dari tes DNA sendiri juga belum bisa. Cuma itu kalau sebelum timbul rambut gimbal itu ada tanda-tanda medis. Itu bisa berhubungan, bisa tidak, cuma tanda-tanda, bukan istilahnya diagnosa medis. Biasanya anak itu kan sakit itu panas secara terus-menerus dan itu diobati nggak sembuh. Begitu dia tumbuh rambut gimbalnya baru panas turun. Belum ditemukan itu secara medis loh, itu loh. Iya. Kalau secara sosial, secara gejala saya bisa cerita banyak kalau gejala loh. Iya. Kalau kita mendiagnosa ini penyebabnya ini kita nggak bisa. Udah berkali-kali kita baca. Beruntung sekali saya dapat melihat dan menyaksikan budaya yang begitu unik dari masyarakat Dieng. Apalagi selama 3 hari 2 malam, saya dapat mengikuti aktivitas Natsua sehari-hari. Bakso, ini babi kecap, bakso. Mendengar cerita dari banyak orang tentang tempat prosesi ruat, saya dan teman-teman saya jadi tertarik mengunjungi. Untuk itu, saya dan teman-teman saya bergegas menuju ke sana. Nah teman-teman, sekarang gue udah sampai di tempat prosesi ruatan itu terjadi. Nah tempat selanjutnya, yuk kita lihat. Teman, di belakang gua ini sekarang adalah Dharmasala. Bisa dilihat tempatnya seperti apa. Dharmasala itu pada dulunya itu merupakan tempat orang-orang untuk ziarah dan untuk para pemuka-pemuka agama Hindu seperti biksu memberikan pengajaran dan pendidikan. Nah, karena tempat ini tuh kan dulunya kan untuk pengajaran pendidikan, tapi sekarang udah bukan untuk itu lagi. Kalau dalam prosesi ruat, sekarang tempat ini digunakan untuk tempat peristirahatan atau tempat transitnya para pemuka-pemuka besar yang akan menyambut para anak-anak yang akan diruat. Nah, setelah dari sini, ketika anak-anak yang mau diruat itu masuk atau datang sampai ke sini, mereka akan disambut dengan janen yang merupakan perpaduan dari rebana dan gending Jawa. Setelah dari sini, baru mereka akan dikeramas di tempat yang berikutnya. Nah, setelah dari Dharmasala, nanti anak-anak yang akan mau diruat itu akan dikeramasi di Sendang Sedayu ini. Di Sendang Sedayu ini merupakan tempat keramasnya anak-anak gimbal sebelum mereka dipotong rambutnya. Di bangku itu nanti akan duduk pemangku adat dan lubang yang berisi air ini nih, itu merupakan tempat untuk mengambil air untuk mengawasi anak-anak gimbal tersebut. Nah, tempat itu tuh tidak hanya untuk mengambil air,
untuk mengeramasi anak-anak yang berambut gimbal, tapi juga dipercaya sebagai tempat ritual yang berhubungan dengan air suci. Nah, anak-anak gimbal tersebut nantinya 5-10 orang akan dijajarkan di sebelah sini. Dan mereka akan dimandikan oleh para pemangku adat yang sebelumnya duduk di batu sambil membaca mantranya. Nah, di belakang saya ini merupakan Candi Arjuna. Kita bisa lihat sekarang Candi Arjuna sepertinya hanya tempat wisata biasa saja. Tapi sebenarnya Candi Arjuna ini merupakan tempat pemotongan rambut anak-anak gimbal atau anak-anak gimbal itu diruat di depan sini. Nah, kenapa di Candi Arjuna bukan di Candi Semar, yang di sebelah sini juga ada Candi Semar, tapi yang dipilih adalah Candi Arjuna? Sebab Arjuna sendiri di dalam bahasa Arab artinya adalah pengharapan, yang menandakan bahwa setelah rambut anak-anak gimbal itu diruat atau dipotong, akan ada pengharapan baru dari masing-masing anak tersebut untuk hidup ke depannya. Nah teman-teman, sekarang ini gue lagi berada di Telaga Warna. Nah di Telaga Warna ini rambut-rambut anak gimbal yang sudah dipotong itu akan dilarungkan atau dilarutkan. Nah yang melarutkan itu adalah pemangku adat beserta 7 pengikutnya, dan biasanya dilarutkan beserta dengan sesaji atau sesajen. Yuk coba teman-teman bisa lihat bagaimana keindahan dari Telaga Warnanya. Demikian pengalaman seru saya dan teman-teman di Dieng. Saya jadi belajar banyak hal, terutama dalam mengenali perbedaan antar budaya. Hal yang paling menonjol adalah dalam bahasa, karena saya merasa sulit berkomunikasi dengan orang-orang yang fasih berbahasa Jawa. Begitupun ketika saya bermain dengan Najwa. Dia lebih terbuka berkomunikasi dengan Agung, teman saya yang juga fasih berbahasa Jawa. Ternyata seru ya mempelajari budaya orang lain. Semoga video ini pun dapat bermanfaat bagi teman-teman.